Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar fikih tentang bersuci dari hadas dan najis. Yang akan kita pelajari yaitu pertama, pengertian bersuci. Kedua, hadas. Ketiga, najis. Dan keempat, tata cara bersuci dari hadas dan najis. Pengertian bersuci. Bersuci sama dengan taharah, yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Hukumnya wajib. Hadas adalah keadaan tidak suci sehingga tidak boleh sholat. Hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil. Hadas yang cara menyucikannya cukup dengan berwudu. Contohnya, tidur, kentut, dan buang air. Yang kedua, hadas besar. Hadas yang cara menyucikannya dengan mandi besar atau mandi wajib. Contohnya, haid, nifas, mimpi basah. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan. Ada 3 macam najis, yaitu pertama, najis ringan. Najis ringan atau mukhaffafah adalah najis yang cara membersihkannya dengan cara memercikan air pada seluruh bagian yang terkena najis. Contoh, air seni bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu. Kedua, najis sedang. Najis sedang atau mutawassito adalah najis yang cara membersihkannya dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan sampai hilang najis, warna, dan baunya. Contoh, nanah, darah, kotoran hewan, dan muntah. Yang ketiga, najis berat. Najis yang cara membersihkannya dengan air suci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampuri dengan tanah yang mensucikan, hingga benar-benar bersih. Contoh, air liur anjing. Tata cara bersuci dari hadas dan najis. Berwudu. Tata cara berwudu yaitu pertama, niat berwudu. Kedua, membaca basmalah. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Kelima, membasuh wajah. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku. Ketujuh, mengusap sebagian kepala. Kedelapan, membasuh kedua telinga. Kesembilan, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang terakhir, membaca doa setelah berwudu. Membersihkan hadas dan najis dapat menggunakan air ataupun bukan air seperti tisu,
batu, tanah, dan debu yang suci loh. Istinja adalah bersuci setelah buang air besar atau kecil. Cara melakukan istinja. Siramkan air secukupnya ke tempat yang terkena najis. Gosokkan bagian yang terkena najis hingga bersih dan tidak berbau. Jika menggunakan tisu atau batu, gosokkan berlahan-lahan pada tempat yang terkena najis hingga najis itu benar-benar hilang. Hikmah bersuci dari hadas dan najis. 1. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Menjaga kemuliaan seorang muslim. 4. Selalu menghadap Allah dalam keadaan paling baik. 5. Memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. 6. Menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Nah, dari penjelasan tadi, secara singkat, Ibu akan mengulangi materi tersebut. Yang pertama, taharah artinya membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari segala kotoran, najis, dan hadas yang melekat. 2. Jenis najis ada 3 macam, yaitu najis ringan atau mukhafafah, najis sedang atau mutawasitoh, dan najis berat atau mughallazah. Ketiga, jenis hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Demikianlah materi tentang hadis dan bersuci. Kiranya anak-anak bisa jelas dengan materi hari ini. Semoga materi yang selanjutnya lebih jelas lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.